Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan atau kita sharing terkait bagaimana cara pencarian atau telusur jurnal atau artikel penelitian di database jurnal. Jadi ada proses-proses atau metode-metode yang nanti saya coba jelaskan terkait pencarian atau kita telusur artikel di jurnal internasional ataupun nasional. Latar belakang daripada pertemuan kali ini tuh, jurnal dan artikel penelitian itu sangat penting dalam pengembangan khususnya di keperawatan atau bagi kita bagi mahasiswa keperawatan. Tujuannya itu untuk mempelajari cara efektif mencari dan menelusuri jurnal ilmiah. Jadi pada saat kita membuka Google atau kita membuka database elektronik, sangat banyak, mungkin ada ratusan ribu atau sampai atau banyak lah jurnal-jurnal untuk mencari publikasi-publikasi penelitian. Di pertemuan kali ini kita fokus sesuai dengan profesi kita, jadi kita khususkan di keperawatan. Pentingnya jurnal dan artikel penelitian dalam pengembangan ilmu keperawatan. Jadi jurnal dan artikel penelitian itu tidak hanya sebagai sumber informasi dan fondasi, tetapi memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu keperawatan. Dengan mengakses jurnal dan artikel penelitian, mahasiswa, dosen, ataupun praktisi keperawatan itu dapat mengakses artikel keperawatan dari metode penelitian, temuan penelitian, dan memahami konsep klinis. Jadi dengan kita memahami bagaimana mencari, menemukan artikel penelitian atau publikasi-publikasi penelitian, ilmu kita itu lebih terupdate, kita lebih banyak tahu tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia yang mungkin bisa kita adaptasi atau kita bisa lakukan baik itu di lingkungan kerja ataupun di dunia pendidikan seperti itu. Terus mengapa penting untuk mengetahui pencarian artikel di dalam jurnal? Pertama tadi seperti yang saya jelaskan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita, memperbarui informasi terkini dan mendukung pembelajaran berkelanjutan. Oke, kita bahas satu persatu. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Jadi jurnal ilmiah merupakan wadah pengetahuan terkini dalam bidang keperawatan, sehingga mahasiswa dapat menemukan studi-studi terbaru, konsep-konsep yang inovatif, dan temuan-temuan terkait perkembangan terkini dalam praktek keperawatan. Jadi contohnya mungkin dulu kita hanya taunya untuk mengatasi atau mencegah dekubitus itu kita cukup menggunakan minyak atau mungkin pakai hand body gitu. Tapi dengan adanya publikasi-publikasi penelitian terbaru, oh ternyata ada loh cara lain atau mungkin sejenis, ada yang menggunakan spesifiknya minyak apa, umpama VCO atau apa. Kita bisa lihat di publikasi penelitian yang dilakukan dari seluruh dunia. Jadi dengan itu pengetahuan kita lebih meningkat dan kita lebih paham untuk bagaimana cara mengatasi masalah yang kita hadapi di lingkungan kerja ataupun di praktik perawatan. Terus memperbarui informasi terkini. Jadi kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan menuntut mahasiswa atau menuntut kita agar selalu memperbarui pengetahuan. Jadi di sini bukan hanya untuk mahasiswa, tapi kita juga sebagai tenaga pengajar atau dosen dengan mengupdate penelitian-penelitian sebelumnya lewat jurnal-jurnal, kita juga lebih cepat mengetahui informasi-informasi terupdate, karena pada jurnal itu mungkin kalau buku itu bisa terupdate 10 tahun, paling cepat lah mungkin ada yang 5 tahun sudah terupdate. Tapi kalau di jurnal, publikasi-publikasi penelitian, setiap waktu itu ada yang terbaru. Setiap tahun kita lakukan pencarian di Google Scholar mungkin yang paling mudah,
atau mungkin kita menggunakan database yang lain, kita bisa mencari publikasi umpama tahun 2023 saat ini itu sudah ada. Kalau kita nanti di tahun 2024 Januari, kita mencari lagi, itu nanti ada artikel lagi yang terbaru. Jadi informasi itu sangat terupdate. Seperti itu. Selanjutnya, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Jadi jurnal ilmiah itu tidak hanya sekedar sebagai sumber informasi, tetapi sebagai alat pembelajaran berkelanjutan. Mahasiswa dapat menggunakan jurnal sebagai sumber referensi untuk tugas penelitian ataupun sebagai bahan diskusi dalam kelompok studi. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah pencarian artikel di dalam jurnal. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pencarian artikel, kita harus merumuskan dulu pertanyaan pencarian. Pertanyaan pencarian itu tentukan topik dan pertanyaan penelitian. Jadi umpama judul kita apa, kita sudah harus tentukan. Setelah itu kita identifikasi kata kunci dari judul kita. Setelah itu kita menentukan atau memilih database yang sesuai bidang ilmu, khususnya di sini kalau kita keperawatan. Dan penggunaan operator pencarian atau boolean, itu kita gunakan boolean itu ada and, or, dan not. Supaya ini betul-betul spesifik dan relevan dengan topik penelitian yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya tampilkan ada beberapa contoh topik penelitian, ada tentang efektivitas terapi musik pada pasien stroke, ada pengaruh terapi musik terhadap tingkat kecemasan pasien lansia dengan penyakit jantung di rumah sakit umum, terus ada pengaruh inhalasi aromaterapi untuk mengatasi gangguan tidur lansia. Ini beberapa contoh topik penelitian. Jadi nanti mungkin bisa ditentukan topik dari mahasiswa, tentukan topiknya, terus metode pencariannya, keywordnya itu bisa ditentukan. Selanjutnya, kata kunci. Di sini saya tampilkan aja ada metode untuk penentuan kata kunci itu ada 4, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Yang paling umum atau yang mungkin yang sering kita dengar itu tentang metode PICO. PICO itu population, intervensi, komparasi, dan outcome. Ada juga yang menggunakan PICOS atau PICOT, ada time-nya. Kalau PICOS dia tambahkan study, tapi di sini saya secara general itu menggunakan PICO. Terus ada juga SPICE, S-nya itu setting, perspective, intervention, comparison, dan evaluation. Selanjutnya ada SPIDER, S-nya itu sample, fenomeno atau di sini atau fenomena, phenomenon of interest, design evaluation, dan research type. Terus selanjutnya ada CAR, C-nya itu konteks, activity, dan result. Dari 4 metode ini nanti saya akan contohkan dengan satu topik dan memasukkan dari 4 metode ini. Topiknya itu tentang pengaruh terapi musik terhadap tingkat kecemasan pasien lansia dengan penyakit jantung di rumah sakit umum X. Contoh aja. Jadi kalau dengan menggunakan PICO, topik ini itu P-nya populasi lansia, I-nya intervensi, komparasinya pasien yang tidak menerima terapi musik atau bisa juga dikosongkan, dan outcome-nya itu tingkat kecemasan. Kalau dengan SPICE, S-nya itu settingnya di rumah sakit, perspektifnya itu pasien lansia dengan penyakit jantung, intervensinya terapi musik, komparasinya dibandingkan dengan ini juga bisa dikosongkan. Kalau yang di topik kita tidak sedang membandingkan, itu komparasinya tidak perlu dimasukkan, dan evaluasinya mengukur tingkat kecemasan. Terus spider ini sebenarnya keywordnya digunakan untuk penelitian kualitatif. Jadi kalau kita mencari eviden atau artikel yang kualitatif, bisa kita menggunakan metode spider.
untuk membantu kita menspesifikan pencarian artikel kita pada jurnal. Seperti itu. Oke, tadi sedikit sudah saya jelaskan di depan tentang boolean, penggunaan boolean. Ada and, or, dan not. Penggunaannya, jadi tadi kalau terapi musik, N kecemasan, N pasien lansia, N penyakit jantung, N rumah sakit umum X. Jadi penggunaan N di saat satu kata itu atau satu kata di setiap keywordnya itu sudah berbeda atau pencariannya sudah berbeda. Contohnya tadi populasi elderly atau lansia, intervensi kan sudah berbeda nih. Berarti kita menggunakan N. Umpama intervensinya terapi musik. Terapi musik, kalau kita mau mencari kata terapi musik, mungkin ada kata lain lagi. Ada musikoterapi mungkin, atau ada mungkin yang lain. Jadi, kita di situ, jika kita mau khususkan untuk tentang musik, kita bisa menggunakan or, terapi musik, or, atau intervensi musik, atau menggunakan or lagi, atau musikoterapi. Dan kalau not kapan digunakan, kita gunakan di saat kita mau membatasi ini hanya untuk rumah sakit, bukan untuk di komunitas. Bisa kita tambahkan not community, seperti itu. Atau di sini karena kita lansia, kita bisa tambahkan not studi anak muda. Jadi khusus lansia. Pada saat kita sudah mengklik, nanti akan dibatasi tuh, khusus memang yang lansia aja. Seperti itu penggunaan boolean, and, or, dan not. Selanjutnya sumber informasi. Sumber informasi di sini sebenarnya banyak ya. Di sini saya tampilkan 3 aja. Ada database jurnal ilmiah, perpustakaan kampus, dan repositori institusi atau kampus. Database jurnal ilmiah itu contohnya ada PubMed, kalau untuk perawatan atau health science gitu ada PubMed, ScienceDirect, ProQuest, yang paling umum mungkin Google Scholar, kita lakukan pencarian. Kalau di Google Scholar mungkin kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk pencarian artikel, tapi kalau di PubMed, ScienceDirect atau ScienceDirect ya, dan ProQuest, kita mentranslate dulu karena keyword yang kita masukkan itu nanti menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, sumber-sumber informasi kita juga bisa dapatkan di perpustakaan kampus atau perpustakaan nasional. Ini yang offline, kita bisa mendatangi setiap perpustakaan. Kenapa kita harus mencari di perpustakaan kampus juga? Karena kita bisa mencari sumber referensi skripsi-skripsi sebelumnya atau tesis-tesis sebelumnya atau disertasi mungkin yang tersimpan di perpustakaan itu. Sehingga kita bisa menjadikan bahan rujukan atau tambahan informasi buat penelitian kita. Terus ada juga database repositori institusi. Mungkin kalau pernah dilihat kalau lakukan pencarian ada repositori dari kampus Tikas A atau mungkin dari repositori institusinya kampus B kayak gitu. Itu kita bisa mengakses, melihat judul-judul skripsi mahasiswa di institusi tersebut. Akan tetapi ada memang yang terbuka untuk umum, bisa di-download. Ada juga memang yang kebanyakan itu pasti dikunci pada saat di repositori institusi. Kita bisa mendownload kalau kita mahasiswa di institusi tersebut. Selanjutnya, database jurnal ilmiah itu merupakan kumpulan besar jurnal dan artikel penelitian yang dapat diakses secara daring. Jadi sumber utama untuk mencari informasi akademis. Saya tampilkan ada 4, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ada PubMed, ScienceDirect, ProQuest, dan Google Scholar. Selanjutnya saya akan tampilkan contoh pencarian di database PubMed. Saya tampilkan satu aja. Untuk di ScienceDirect sebenarnya sama, yang penting kita sudah memahami metode apa yang kita menggunakan, Pico, Spider, Spice, atau yang lainnya.
Dan kita juga harus paling tidak sudah Setelah kita memahami mengetahui terkait teori penggunaan pencarian boolean artikel di yang jurnal, and, saat or, ini dan kita atau not, seperti itu. coba mencontohkan bagaimana melakukan pencarian di database PubMed. Pertama, kita masuk ke Google dan tulis aja PubMed atau NCBI boleh. Sekarang sudah tampil dan kita pilih menu Advance. Oke, kita coba masukkan keywordnya. Di tampilan layar ini ada tulisan di sebelah kanan layar itu ada add, di situ ada pilihannya, kita menambahkan and, or, atau not. Kita masukkan satu-satu keywordnya sesuai metodenya. Umpama kita menggunakan metode Pico, kita masukkan populasinya, terus setelah itu intervensinya. Kalau ada komparasi kita masukkan, kalau nggak ada kita langsung outcome-nya. Saya coba masukkan keyword elderly, populasinya lansia, terus kita tambahkan boolean n. Setelah itu intervensinya, di sini saya tambahkan tentang pernafasan, deep breathing atau nafas dalam. Terus karena intervensinya itu ada bermacam-macam yang maksudnya sama, saya masukkan deep breathing dengan menambahkan boolean or, box breathing, or sleep breathing, atau kalau ada nama lainnya lagi kita tinggal tambahkan lagi booleannya or. Terus di sini saya tambahkan lagi relaxation atau breathing relaxation. Kita pakai keyword or. Setelah intervensinya sudah, berarti sekarang kita masukkan keyword outputnya. Outcome-nya itu sleep disturbance atau gangguan tidur. Di sini menggunakan N sleep disturbance. Sleep disturbance atau gangguan tidur kita juga bisa untuk supaya agak lebih luas, kita tambahkan juga yang definisinya sama, itu kita tambahkan insomnia. Jadi karena sleep disturbance dan insomnia sama-sama tentang gangguan tidur, kita pakai or. Setelah itu kita klik search. Di sini tampillah artikel-artikel yang mirip sama keyword kita. Dalam PubMed itu ada beberapa menu di sebelah kiri. Kita bisa membatasi publikasi yang 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir, ataupun kita bisa custom mau yang berapa tahun sesuai dengan target kita. Terus bisa kita pilih juga kita mau yang full text atau hanya abstraknya aja, atau yang kita mau cari yang gratis. Kita tinggal klik aja yang free full text. Nanti akan difilter otomatis oleh database PubMed. Seperti itu. Karena tadi keywordnya terkait intervensi, saya masukkanlah tipe artikelnya itu randomized control trial atau RCT. Jadi di sini yang saya lakukan klik free, yang saya tandain saya mau yang free full text, terus tipenya itu RCT. Terus publication date-nya itu saya mau 5 tahun terakhir atau 5 tahun ke belakang. Oke, di sini selanjutnya itu ada tipe-tipe artikel. Kalau memang kita masih mau tambahkan, kita klik settingnya. Ada beberapa tipe-tipe, ada banyak tipe artikel yang kita bisa pilih. Tapi tadi saya sudah lakukan pemilihan untuk RCT. Spesifik. Di sini saya hanya menunjukkan aja bahwa kita bisa memperluas pencarian kita dengan beberapa metode atau tipe dari penelitiannya. Oke, karena saya tadi sudah pilih tentang RCT, jadi di sini muncullah dari berapa ribu artikel sisa 495. Seperti itu ya proses pencariannya. Selanjutnya sedikit saya akan jelaskan, tadi mungkin sudah saya bahas terkait perpustakaan kampus. Ini fungsinya menyediakan akses langsung ke koleksi cetak dan daring
bukan hanya sekedar jurnal, tetapi juga bisa buku, tesis, dan materi lainnya. Jadi bahan-bahan yang kita tidak dapatkan di elektronik atau di digital, kita perlu mencari referensi lain atau mungkin masih memerlukan untuk ditinjauan teori kita. Jadi kita bisa melihat sumber-sumber yang ada di perpustakaan kampus. Selanjutnya, repositori institusi ini merupakan platform yang menyediakan akses ke karya akademis yang dihasilkan oleh anggota atau mahasiswa di institusi tertentu. Tadi mungkin sudah saya review atau sudah sedikit saya jelaskan terkait repositori institusi. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi jurnal dan artikel. Jadi dengan banyaknya jurnal dan artikel yang memang kita bisa akses di database, kita juga perlu tahu bagaimana melakukan evaluasi dari jurnal dan artikel tersebut. Kriteria evaluasi artikel itu ada jurnal dan penerbit yang terkemuka, cenderung memiliki standar kualitas yang tinggi. Contohnya mungkin kayak tadi PubMed, ada Elsevier, dan ada Wiley. Ini beberapa untuk yang kesehatan ataupun health science, baik itu kedokteran, perawatan, itu bisa kita melihat di database itu, atau penerbitnya yang Elsevier ataupun Wiley, atau tadi yang dari PubMed. Terus kriteria evaluasi jurnal, peer review-nya, reputasi penerbit jurnal yang melewati proses peer review dijamin kualitasnya karena dievaluasi oleh pakar sebidang sebelum diterbitkan. Jadi untuk mengetahui kualitas jurnal dan artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut, ada namanya peer review. Jika jurnalnya itu tidak terpercaya, proses peer review itu terkadang tidak ada. Jadi ada seseorang yang mensubmit atau mengumpulkan artikel di situ, tidak ada proses peer review, langsung dipublish. Kalau seperti itu, kita juga kan bisa meragukan hasil dari penelitiannya karena tidak adanya peer review atau tidak adanya penilaian dari reviewer terhadap artikel tersebut. Jadi kita bisa memilih jurnal yang lain yang memang lebih terpercaya, supaya kalau kita mencari artikel-artikel tentang intervensi keperawatan, kita itu bisa lebih yakin untuk melakukan adaptasi terhadap intervensi tersebut. Selanjutnya, membaca dan menganalisis artikel. Ada pemahaman struktur artikel, menganalisis abstrak, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Jadi ada namanya critical appraisal. Jadi ada beberapa website yang menyediakan form atau alat untuk melakukan critical appraisal atau penilaian kritis terhadap artikel ilmiah. Jadi pada saat kita melakukan kita mendownload atau membaca suatu artikel yang kita sudah download dari database jurnal, kita melakukan penilaian terhadap artikelnya. Ini apakah artikelnya ini sudah layak atau sudah baik, itu bisa kita lakukan critical appraisal atau penilaian kritis, dan itu ada formnya. Jadi ada beberapa website tadi. Yang pertama bisa kita lihat di CASP, Critical Appraisal Skills Program. Di sini ada form penilaian kritis yang lengkap untuk berbagai jenis desain penelitian seperti RCT, kualitatif, cohort, dan lainnya. Jadi di website CASP ini dia menyediakan form sesuai dengan metode penelitian atau desain penelitiannya. Kalau dia penelitiannya RCT, ada formnya juga khusus RCT, terpisah-pisah ya. Kalau dia penelitiannya kualitatif, ada form untuk menilai penelitian yang memang dia menggunakan metode kualitatif. Terus ada GBI, Joanna Briggs Institute. Di sini juga form-formnya juga cukup mudah digunakan.
untuk melakukan penilaian kritis terhadap suatu artikel. Kita tinggal membaca setiap pertanyaan di formnya dan menyesuaikan dengan artikelnya. Umpama nih ada, apakah abstraknya ada menuliskan tentang metode, kita tinggal cek. Kita lakukan pengecekan, oh ternyata dia metodenya ada. Ada juga pertanyaannya, apakah di abstraknya ada tujuan dari penelitiannya, karena ada dalam penelitian ada yang menampilkan di abstrak, ada juga yang tidak. Nanti ada beberapa lah pertanyaannya, ada beberapa jenis pertanyaannya. Selanjutnya ada Center of Evidence-Based Medicine, dan yang terakhir ada Pedro atau Physiotherapy Evidence Database, khusus untuk penelitian-penelitian di bidang fisioterapi. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share atau yang bisa saya ajarkan hari ini. Terima kasih. Semoga penjelasan saya cukup bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.